Kasus Subang terungkap, Yosef mengakui ada noda darah di kaos yang dipakainya. Darah apa? Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Memasuki bulan ke-11, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat atau juga dikenal dengan kasus Subang belum juga terungkap. Publik terus menunggu, berharap dan menebak-nebak siapa kiranya yang akan menjadi tersangka dan kasus Subang yang menghebohkan itu. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini, ibu, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, anak terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Adalah Yosef suami Tuti sekaligus ayah Amel, yang pertama kali curiga. Pagi itu ia datang ke rumah korban sehabis menginap di rumah Mimin istri mudanya. Yosef kaget mendapati rumah berantakan dan penghuni rumah tidak ditemukan. Yosef bergegas menuju kantor polisi untuk melapor. Kemudian, polisi menemukan Tuti dan Amel sudah menjadi mayat di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang dengan keadaan bertumpuk. Polisi memastikan jika korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel meninggal dunia karena ada yang membunuh. Di awal kasus Subang muncul, Yosef sempat dicurigai oleh Yoris anaknya sendiri sebagai sosok yang berada di balik kasus Subang. Lalu Danu saksi lainnya dalam kasus Subang, saat diminta keterangannya oleh penyidik Polres Subang juga menuding bahwa Yosef adalah pelaku pembunuh Tuti dan Amel. Tudingan Danu terhadap Yosef, yang menurut Yosef adalah framing sebagai aktor kasus Subang, semakin kencang manakala diberitakan bahwa jaket yang dikenakan Yosef penuh darah. Terkait tudingan jaket penuh darah, Yosef dalam voice note yang dikirimkan ke redaksi desjabar.com beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Menurut Yosef, isu jaket penuh darah itu adalah upaya framing yang dialamatkan kepada dirinya terkait kasus Subang. Padahal yang sebenarnya jaket yang dipakai oleh saya itu tidak ada darah setitik pun, jelas Yosef. Yosef juga menyinggung nama seorang YouTuber yang kerap membuat konten tentang kasus Subang. Menurut Yosef, YouTuber itu sangat pandai memutarbalikkan fakta dengan menuduh dirinya berbohong soal jaket penuh darah. Dia, Yosef menyebut nama seorang YouTuber, itu pandainya memutarbalikkan fakta. Dia katakan saya berbohong. Tidak berbohong, saya menceritakan sebenarnya. Saya tidak berbohong dengan apa yang saya ceritakan, ujar Yosef. Menurut Yosef, isu jaket penuh darah itu muncul saat dirinya diwawancara sebuah TV swasta. Saat itu ia mengaku kurang fokus dalam menjawab pertanyaan terkait kasus Subang. Saya kira pertanyaan soal apakah baju ada bercak darah, saya jawab tidak karena saya kira baju itu jaket, bukannya kaos, saya kurang fokus, kata Yosef. Selain itu ungkap Yosef, pertanyaan saat wawancara juga sebetulnya tidak sesuai dengan pakaian yang ia kenakan pada waktu itu. Yang ditanya baju padahal dirinya memakai kaos. Semua orang tahu, karena kan saya akan golf. Udah dipakai yang dipersiapkan itu adalah kaos, ujar Yosef. Kalau saat wawancara nanyanya kaos, pasti akan dijawab langsung spontanitas. Kalau kaos memang ada noda darah langsung dibuka di Polsek Jalan Cagak. Itu udah ada di Koin 1077, kanal YouTube juga. Saya akui saya tidak mau berbohong, Yosef menambahkan. Yosef menjelaskan, setelan pakaian yang saat itu dikenakannya adalah kaos dengan 3 warna yakni merah, biru dan putih. Kemudian memakai jaket merah, topi berwarna merah, ke bawahnya pakai celana dan sandal. Itu kalau ingin lengkap, ini harus detil, kalau tidak detil digoreng palinter daweh dewi nenangan ker konten, neangan piduitan wilah terus terang wi, sok wi naon dewi. Jadi saya ingin perjelas semua, saya ingin kemukakan, kata Yosef dengan nada emosi. Karena yang diframing itu jaket banyak darahnya, di akhir voice note yang dikirimkan ke redaksi desjabar.com Yosef kembali menegaskan bahwa jaket yang dipakainya tidak ada darahnya sedikit pun. Terus terang yang saya pakai jaket itu tidak ada darahnya setitik pun. Jaket itu setelah datang dibuka langsung disimpan di atas kursi, di Polsek Jalan Cagak, tegas Yosef. Namun diakui oleh Yosef, jika kaos yang dikenakannya dan dibuka di Polsek Jalan Cagak setelah BAP,
memang ada noda darahnya. Sekali lagi tidak ada darah setitik pun pada jaket yang dipakai waktu itu. Kalau kaos, itu betul saya buka di polsek setelah BAP. Itu memang ada noda darah, kata Yosef tanpa menyebut noda darah apa yang ada di kaos itu. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.